Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ignacia Brastama dari kelas 1243, absen 14, akan mempresentasikan praktikum faktor korosi. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Lalu yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Dasar teori, korosi merupakan proses degradasi, deteriorisasi, pengerusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekelilingnya. Adapun prosesnya, yakni merupakan reaksi redoks antara suatu logam dengan bagian zat di sekelilingnya tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga dengan perkaratan. Besi cukup reaktif. Besi bila dibiarkan di udara terbuka untuk beberapa lama mengalami perubahan warna yang lazim, disebut perkaratan besi. Proses perubahan besi menjadi besi berkarat merupakan reaksi redoks. Fe tambah oksigen menjadi Fe2O3. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur pembumitan yang ada di dalam bahan, teknik penyambutan bahan, dan sebagainya. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran udara, suhu kelembapan, keberadaan zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Lalu ada alat dan bahan. Yang ada gelas plastik, jarum pentul, amplas, kertas, spidol, selotip, gunting, plastik, karet, air biasa, air panas, air cuka, larutan garam, dan minyak. Lalu ini ada jarum pentul. Saya menggunakan jarum pentul karena tidak ada paku di rumah. Lalu ada amplas, kertas, selotip yang gunanya untuk menamakan gelas plastiknya. Lalu cara kerjanya, yang pertama itu jarum pentul diamplas. Lalu masing-masing gelas diberi tanda A, B, C, D, E, dan F. Lalu yang ketiga, masing-masing gelas dimasukkan satu jarum pentul. Keempat, semua gelas diberi air kecuali gelas F. Gelas A ini airnya biasa, gelas B air panas, gelas C air cuka, gelas D larutan garam, gelas E minyak, dan gelas F tanpa diberi apapun. Lalu yang terakhir, semua gelas ditutup dengan plastik. Lalu cara kerjanya, ini jarum pentul diamplas, kemudian gelas plastiknya itu diberi nama A, B, C, D, E, dan F. Lalu diisi dengan jarum pentul, kemudian yang terakhir ditutupi dengan plastik agar lebih rapat, diberi karet. Ini adalah hasil foto hari pertama, lalu hari kedua, dan hari ketiga. Data pengamatan pada gelas A, perlakuan air biasa, hari yang pertama sedikit berkarat, hari kedua karatnya mulai bertambah, lalu hari ketiga lebih setengah bagian berkarat. Di gelas B, perlakuan air panas, hari pertama itu sedikit berkarat, hari kedua karat mulai bertambah, hari ketiga karat sedikit bertambah. Lalu gelas C, perlakuannya itu air cuka, hari pertama muncul gelembung, tidak berkarat, hari kedua tidak berubah, tapi gelembung masih tetap muncul, hari ketiga sudah mulai sedikit berkarat. Lalu di gelas D, perlakuannya larutan garam, hari pertama tidak berubah, hari kedua mulai berkarat, hari ketiga sedikit berubah, jadi lebih berkarat. Lalu gelas E, perlakuannya minyak, hari pertama tidak berubah, hari keduanya tidak berubah, lalu di hari ketiga juga tidak berubah. Lalu terakhir di gelas F, perlakuannya tidak diberi apapun, hari pertamanya tidak berubah, hari keduanya tidak berubah, dan hari ketiganya juga masih tetap tidak berubah. Dari data pengamatan yang diperoleh, telah ditunjukkan bahwa hasil akhir pada gelas A yaitu jarum pentul berkarat, lalu pada gelas B jarum juga ikutan berkarat, lalu pada gelas C mulai ditemukan adanya gelembung di sekeliling jarum, tetapi tidak muncul karatnya sama sekali, dan mulai berkarat pada hari akhir penelitian. Lalu gelas D jarum terlihat berkarat, lalu di gelas E jarum tidak terlihat berkarat sampai pada hari akhir penelitian dilakukan. Lalu di gelas F jarum sama sekali tidak berubah. Pembahasan, pada gelas A besi pada jarum mengalami korosi.
Hal ini dikarenakan oksigen dalam air melakukan oksidasi pada logam besi sehingga membentuk ion Fe2+. Kemudian akan bergerak ke permukaan besi lainnya yang bertindak sebagai katoda. Elektron pada katoda tersebut mereduksi oksigen pada besi. Hasil oksidasi tersebut akan membentuk lapisan oksida besi Fe2O3 H2O yang merusak air berpori dan rapuh yang kita kenal sebagai karat besi. Pada gelas B, besi pada jarum mengalami korosi, sama seperti pada gelas B A, tetapi reaksi pada gelas B sedikit lebih cepat dibanding pada gelas A, karena air panas bertahan tidak sampai seharian. Jadi suhu mempengaruhi korosi. Pada gelas C, sekitaran besi muncul gelembung. Pada teori yang ada, senyawa asam adalah senyawa yang dilarutkan dalam air H2O yang mengalami ionisasi dan melakukan ion hidrogen H+. Asam juga merupakan zat yang bersifat korosif terhadap banyak logam, yang bentuk gas hidrogen dan garam asetat. Garam asetat yang dihasilkan mudah larut dalam air sehingga terjadi pengikisan. Selanjutnya terjadi kembali pembentukan garam asetat yang kemudian terkikis kembali. Proses ini terus berulang sehingga dalam jangka waktu yang lama logam larut pada air. Kemudian di gelas D, jarum mengalami korosi. Elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Ini mengakibatkan elektron sangat mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Pada gelas E, jarum tidak mengalami korosi. Besi tidak berkarat pada larutan minyak, sebab larutan minyak tidak mengandung oksigen, dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di pahu dengan oksigen di udara. Minyak itu bisa digunakan untuk menghindari perubahan korosi pada besi. Lalu pada gelas F, jarum tidak mengalami korosi. Pada hal ini, besi memang harus berkorosi sehingga ketika bertemu oksigen dalam waktu yang lama. Tetapi karena tertutup, besi tidak mengalami perubahan apapun. Kesimpulannya, korosi adalah peristiwa kerusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya, membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Pada penyebab korosi seperti oksigen, lingkungan berair, serta faktor pada. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.